Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang kiai tiba-tiba kulitnya penuh luka bakar. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian seru banget. Rasanya bisa tahu. Teman-teman yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Desa Karangwangi adalah sebuah desa kecil yang damai, di mana masyarakatnya hidup dengan tradisi yang erat dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Di tengah desa itu, terdapat seorang kiai muda bernama Ustaz Farid. Dia adalah sosok yang dikenal karena kelembutannya, kebaikan hatinya, dan kepandaiannya dalam membimbing umat. Meski usianya baru menginjak 30, Ustaz Farid telah menjadi panutan bagi warga desa, termasuk anak-anak muda yang mencari bimbingan spiritual. Namun, suatu hari yang tenang itu berubah menjadi awal dari sebuah ujian besar. Kulit Ustaz Farid mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Awalnya hanya berupa ruam kecil di tangannya, yang kemudian berkembang menjadi luka-luka seperti terbakar. Rasa gatal yang menyiksa membuatnya sulit untuk beristirahat, dan lambat laun luka-luka itu menyebar ke hampir seluruh tubuhnya. Keluarga Ustaz Farid, terutama istrinya Zulaikha, sangat khawatir melihat kondisi sang suami. Zulaikha berusaha mencari solusi dengan membawanya ke dokter desa, namun pengobatan yang diberikan tidak membawa hasil. Dalam beberapa minggu, kondisi Ustaz Farid semakin memburuk. Kulitnya yang dahulu bersih dan sehat, kini penuh dengan luka yang perih dan membuatnya tidak bisa bergerak leluasa. Kehidupan yang tadinya penuh dengan kegiatan mengajar dan membimbing berubah drastis. Kini, Ustaz Farid lebih banyak berbaring di tempat tidur. Kabar tentang sakitnya Ustaz Farid cepat menyebar di kalangan masyarakat desa. Warga yang mengenalnya merasa iba dan prihatin. Mereka mengadakan pengajian bersama untuk mendoakan kesembuhan sang kiai. Rumah kecil Ustaz Farid pun dipenuhi tamu yang datang silih berganti untuk memberikan semangat kepada keluarga. Namun, harapan dan doa seolah tidak cukup untuk menghentikan derita yang terus menyelimuti Ustaz Farid. Keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa Ustaz Farid ke rumah sakit di kota. Dengan hati yang penuh harapan, Zulaikha, adik Ustaz Farid bernama Iqbal, dan beberapa kerabat mengantarnya. Dokter-dokter di rumah sakit mencoba berbagai jenis pengobatan, mulai dari salep hingga terapi intensif. Namun kondisi Ustaz Farid tetap tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Luka-luka di tubuhnya bahkan terlihat semakin parah. Wajahnya yang cerah berubah menjadi suram, sementara rasa sakit yang dirasakannya tak kunjung mereda. Di tengah keputusasaan itu, Iqbal merasa ada sesuatu yang ganjil. Sebagai adik yang selalu dekat dengan Ustaz Farid, ia merasa penyakit ini terlalu aneh dan tidak wajar. Luka-luka itu tidak seperti luka biasa dan pengobatan medis tidak membawa hasil sedikit pun. Apakah ini benar-benar penyakit atau ada sesuatu yang lain? Gumam Iqbal dalam hati, mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang terus menghantuinya. Keputusan itu akhirnya membawa Iqbal pada jalan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah keputusan yang akan membuka tabir misteri di balik penyakit kakaknya, sekaligus membawa mereka semua pada sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan berarti pada kondisi Ustaz Farid. Iqbal semakin resah melihat kakaknya yang dulu penuh semangat kini terbaring lemah. Berbagai upaya medis yang sudah dilakukan tidak memberikan hasil. Rasa penasaran dan firasatnya yang kuat bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa semakin menggelitik hatinya. Iqbal yang sejak kecil diajarkan untuk tidak hanya bergantung pada ikhtiar duniawi, memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Suatu sore, Iqbal memberanikan diri untuk menemui Ustaz Hadi, seorang alim di desa itu yang dikenal memiliki kemampuan meruqyah. Ustaz Hadi adalah sosok yang dihormati karena kebijaksanaan dan kemampuannya membantu warga yang menghadapi masalah spiritual. Di sebuah surau kecil, Iqbal menceritakan dengan rinci semua yang dialami oleh kakaknya. Ustaz, saya merasa penyakit ini bukan penyakit biasa. Luka-lukanya tidak seperti yang pernah saya lihat sebelumnya, dan dokter pun tidak bisa menemukan penyebabnya, kata Iqbal dengan nada penuh keprihatinan. Ustaz Hadi mengangguk perlahan,
matanya memancarkan keseriusan. Mungkin memang ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit fisik di sini, tapi kita tidak boleh berprasangka buruk. Kita harus mendekati masalah ini dengan doa dan keikhlasan. Jawabnya bijak. Setelah mendengarkan cerita Iqbal, Ustaz Hadi menyarankan agar Ustaz Farid dibawa pulang dari rumah sakit. Bawa beliau kembali ke rumah, saya akan datang untuk meruqyahnya. Tapi ingat, ruqyah hanyalah sarana. Hati kita harus sepenuhnya berserah kepada Allah, pesannya. Keputusan untuk membawa pulang Ustaz Farid bukan hal yang mudah bagi keluarga. Zulaikha, meski berat hati, akhirnya menyetujui. Dengan segala keterbatasan, mereka membawa Ustaz Farid kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, suasana menjadi hening. Tubuh Ustaz Farid yang semakin lemah hanya bisa terbaring. Sementara luka-luka di kulitnya terlihat semakin menyiksa. Beberapa hari kemudian, Ustaz Hadi datang ke rumah untuk melakukan ruqyah. Ia mempersiapkan ruangan khusus di mana tidak ada gangguan, lalu meminta seluruh keluarga untuk ikut berdoa. Saat proses ruqyah dimulai, suasana berubah menjadi mencekam. Ustaz Hadi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, sementara Ustaz Farid tampak gelisah di tempat tidurnya. Wajahnya yang pucat mendadak berubah seperti menahan sesuatu yang berat. Di tengah lantunan doa, tubuh Ustaz Farid tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah suara yang bukan miliknya keluar dari mulutnya, suara yang dalam dan berat. Dia harus merasakan ini. Dia telah menyakitiku. Suara itu berkata dengan nada penuh kebencian. Semua orang di ruangan itu terkejut. Zulaikha langsung menutupi mulutnya, menahan isak tangis, sementara Iqbal menatap kakaknya dengan mata terbelalak. Ustaz Hadi tetap tenang. Ia melanjutkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keyakinan. Perlahan suara itu mulai mereda, dan Ustaz Farid tampak kembali normal. Setelah proses ruqyah selesai, Ustaz Hadi mengungkapkan apa yang ia temukan. Ada seseorang yang mengirimkan sesuatu kepada Ustaz Farid. Ini bukan sekadar penyakit, melainkan kiriman santet yang penuh dengan niat buruk. Mendengar itu, keluarga Ustaz Farid terdiam. Perasaan campur aduk memenuhi hati mereka. Tapi siapa yang tega melakukan ini kepada kakak saya? Tanya Iqbal dengan nada bergetar. Ustaz Hadi hanya menggeleng. Kita tidak boleh menduga-duga. Namun biasanya, yang melakukan hal seperti ini adalah seseorang yang memiliki rasa dendam atau sakit hati. Saya sarankan kita mencari tahu, bukan untuk membalas, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Iqbal merasa tanggung jawab untuk mencari kebenaran ini ada di pundaknya. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menemukan siapa yang telah melakukan ini kepada kakaknya dan mengakhiri penderitaan Ustaz Farid. Namun ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perlu kesabaran, keberanian, dan doa untuk menghadapi apapun yang akan ditemukannya. Setelah ruqyah yang dilakukan oleh Ustaz Hadi, meskipun Ustaz Farid masih terbaring lemah, ada sedikit harapan dalam keluarga. Mereka kini tahu bahwa penyakit ini bukan semata-mata ujian fisik, tetapi sebuah serangan spiritual yang penuh niat buruk. Iqbal merasa tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu siapa pelaku di balik kiriman santet tersebut. Iqbal memulai penyelidikannya dengan mendekati orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Ustaz Farid, terutama murid-murid yang pernah diajarnya. Ustaz Farid adalah seorang guru yang penuh kasih sayang, tetapi ia juga tegas dalam mendidik. Beberapa kali ia harus menegur murid-murid yang dianggapnya perlu diarahkan. Namun, teguran itu selalu dilakukan dengan niat baik. Iqbal memikirkan kemungkinan bahwa salah satu dari mereka mungkin merasa tersinggung atau sakit hati. Dia mulai bertanya kepada murid-murid lama yang masih tinggal di desa, tetapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Mereka semua berbicara dengan penuh rasa hormat tentang Ustaz Farid. Namun, nama seorang murid, Hamdan, terus muncul dalam percakapan. Hamdan adalah seorang remaja yang pernah menjadi salah satu murid paling cerdas Ustaz Farid. Namun, beberapa tahun terakhir, Hamdan mulai menjauh dari kegiatan agama. Dia bahkan diketahui bergaul dengan orang-orang yang memiliki reputasi buruk di desa.
Ketika Iqbal mendengar tentang Hamdan, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang perlu digali. Iqbal memutuskan untuk menemui Hamdan. Dia mendatangi rumahnya yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu tampak sunyi dan pintunya hanya ditutup setengah. Iqbal mengetuk pelan, lalu seorang pemuda dengan wajah suram muncul dari balik pintu. Itu Hamdan. Pandangan matanya tajam, tetapi ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. "Hamdan, bolehkah saya bicara sebentar?" tanya Iqbal dengan nada tenang. Hamdan mengangguk tanpa banyak bicara dan mengajak Iqbal masuk. Setelah duduk, Iqbal langsung ke inti pembicaraan. "Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang penting. Kamu tahu kakakku, Ustaz Farid, kan? Beliau sedang sakit, dan kami mendapat petunjuk bahwa ada seseorang yang mungkin telah mengirimkan sesuatu kepadanya. Aku ingin tahu, apakah kamu tahu sesuatu tentang ini?" Mendengar pertanyaan itu, wajah Hamdan seketika berubah. Matanya menghindari tatapan Iqbal, dan tangannya gemetar. "Aku tidak tahu apa-apa," jawabnya singkat. Namun Iqbal tidak menyerah. "Hamdan, aku tidak datang untuk menyalahkan. Aku hanya ingin mencari kebenaran. Jika ada sesuatu yang pernah terjadi antara kamu dan kakakku, tolong ceritakan. Kami hanya ingin menyelesaikan ini dengan cara yang baik." Setelah beberapa saat, Hamdan akhirnya berbicara dengan suara bergetar. "Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Aku hanya merasa sakit hati," katanya sambil menunduk. "Ustaz Farid pernah menegurku di depan orang banyak, dan aku merasa dipermalukan. Aku tidak bisa menerima itu." Iqbal menahan napas. "Apa yang kamu lakukan, Hamdan?" tanyanya hati-hati. Hamdan mulai menangis. "Aku pergi ke seseorang, orang yang katanya bisa membantu membalas sakit hatiku. Aku tidak tahu kalau ini akan seperti ini. Aku hanya ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku tidak tahu luka itu akan begitu parah." Mendengar pengakuan itu, hati Iqbal bercampur aduk antara marah, sedih, dan kasihan. Namun ia berusaha tetap tenang. "Hamdan, apapun yang sudah terjadi, sekarang saatnya untuk memperbaikinya. Jika kamu benar-benar menyesal, kita bisa menyelesaikan ini dengan meminta maaf dan mencabut apapun yang telah kamu kirimkan." Hamdan mengangguk pelan. "Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya," jawabnya dengan penuh penyesalan. Iqbal pun membawa Hamdan menemui Ustaz Hadi. Mereka akan memulai proses untuk mencabut santet tersebut. Sebuah langkah penting untuk menyembuhkan Ustaz Farid, baik secara fisik maupun spiritual. Iqbal hanya berharap ini adalah awal dari akhir penderitaan yang selama ini menghantui keluarganya. Namun, ia tahu bahwa proses ini membutuhkan kesabaran dan keikhlasan dari semua pihak. Hamdan dengan penuh penyesalan mengikuti langkah Iqbal menuju surau kecil tempat Ustaz Hadi menunggu. Hatinya dipenuhi rasa takut dan bersalah. Bayangan wajah Ustaz Farid yang menderita karena perbuatannya terus menghantui. Namun, dorongan Iqbal yang penuh kesabaran membuat Hamdan merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan. Di surau, Ustaz Hadi menyambut mereka dengan wajah yang teduh. Ia mempersilakan Hamdan duduk di hadapannya. Dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, Ustaz Hadi berkata, "Anak muda, setiap manusia pernah berbuat salah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyesal dan memperbaikinya. Apakah kamu benar-benar ingin mencabut apa yang telah kamu kirimkan kepada Ustaz Farid?" Hamdan mengangguk cepat, matanya berlinang air mata. "Saya sangat menyesal, Ustaz. Saya tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan penderitaan seperti itu. Saya ingin mencabut semuanya. Saya ingin meminta maaf kepada Ustaz Farid." Dengan pandangan penuh pengertian, Ustaz Hadi mulai mempersiapkan proses pencabutan santet. Ia meminta Hamdan untuk mengikuti semua arahan dan berniat sungguh-sungguh bertobat. Ustaz Hadi membaca doa-doa ruqyah dengan khusyuk, memohon perlindungan kepada Allah, dan memutuskan semua ikatan yang telah dibuat oleh dukun santet atas perintah Hamdan. Selama proses itu, Hamdan berkali-kali menangis terseduh-seduh.
Ia merasa berat di hatinya terangkat sedikit demi sedikit. Suasana di surau terasa khusyuk dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggetarkan hati. Setelah beberapa waktu, Ustaz Hadi selesai membaca doa dan menatap Hamdan dengan penuh kebijaksanaan. Anakku, apa yang telah kamu lakukan adalah kesalahan besar, tetapi Allah Maha Pengampun. Jika kamu bersungguh-sungguh menyesal dan meminta maaf, tidak hanya kepada Ustaz Farid, tetapi juga kepada Allah, insya Allah, dosa-dosamu akan diampuni. Hamdan mengangguk sambil terisak. Saya akan meminta maaf, Ustaz. Saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semua ini. Setelah proses ruqyah selesai, Iqbal membawa Hamdan pulang ke rumah keluarga Ustaz Farid. Suasana di rumah itu masih dipenuhi keprihatinan. Zulaika yang merawat suaminya dengan penuh kesabaran menyambut Iqbal dengan mata yang lelah, tetapi tetap menyimpan harapan. Saat Hamdan melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang penuh rasa bersalah membuat suasana menjadi hening. Hamdan perlahan mendekati tempat tidur Ustaz Farid. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Ustaz, saya yang telah mengirimkan semua ini kepada Anda. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Saya telah berbuat salah besar. Tolong maafkan saya. Mendengar pengakuan itu, Zulaika menutup mulutnya, terkejut. Iqbal tetap berdiri di dekatnya, memastikan situasi terkendali. Ustaz Farid yang masih lemah hanya mampu memandang Hamdan dengan mata yang dipenuhi kesedihan, tetapi juga kehangatan. Hamdan, suara Ustaz Farid terdengar pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Apapun yang telah kamu lakukan, aku memaafkanmu. Dendam tidak pernah menjadi jalan yang diajarkan agama kita. Aku hanya berharap kamu benar-benar bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Hamdan terisak mendengar kata-kata itu. Ia bersujud di hadapan Ustaz Farid, menangis sejadi-jadinya. Terima kasih, Ustaz. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya akan memperbaiki hidup saya. Proses memaafkan itu membawa kelegaan yang besar bagi semua orang di ruangan itu. Zulaikha ikut menangis, tidak percaya betapa besarnya hati suaminya. Iqbal menepuk pundak Hamdan, seolah memberikan kekuatan agar ia tetap di jalan yang benar. Setelah momen haru itu, Hamdan menceritakan detail kepada Ustaz Hadi tentang dukun yang ia temui. Ustaz Hadi kemudian memberikan arahan agar Hamdan memutuskan semua hubungan dengan praktik-praktik mistis tersebut. Ia juga menasihati Hamdan untuk memperbanyak ibadah dan amal baik sebagai penebusan dosa. Hari itu menjadi titik awal bagi Hamdan untuk memulai hidup baru, dan bagi keluarga Ustaz Farid, sebuah harapan baru mulai bersinar. Meski luka-luka di tubuh Ustaz Farid belum sepenuhnya sembuh, proses ruqyah dan pencabutan santet memberikan perubahan yang signifikan. Wajahnya mulai tampak lebih segar, dan rasa sakit yang selama ini menderanya mulai berkurang. Namun, perjalanan menuju kesembuhan total masih panjang. Waktu berlalu, dan hari demi hari kondisi Ustaz Farid mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Luka-luka di tubuhnya perlahan mengering, meski bekas-bekasnya masih terlihat samar. Namun rasa sakit yang dulu selalu menyiksanya kini mulai memudar. Suasana di rumahnya yang semula penuh kecemasan kini kembali diwarnai harapan dan senyuman. Hamdan sesuai janjinya, mulai sering datang ke rumah Ustaz Farid untuk membantu keluarga dan memastikan bahwa ia berkontribusi dalam pemulihan kiai muda tersebut. Ia juga mulai aktif kembali di kegiatan keagamaan, sering menghadiri pengajian, dan bahkan meminta bimbingan langsung dari Ustaz Farid. Rasa sesal yang mendalam membuat Hamdan bertekad untuk menebus kesalahannya. Tidak hanya dengan meminta maaf, tetapi juga dengan menjadi murid yang lebih baik. Sementara itu, Iqbal tidak berhenti bersyukur atas perkembangan ini. Ia terus mendampingi kakaknya, memastikan proses penyembuhan berjalan lancar. Di sisi lain, ia belajar banyak dari kejadian ini. Kepercayaan dirinya pada keadilan Allah semakin kuat, dan ia menjadi lebih sadar
akan pentingnya keseimbangan antara usaha duniawi dan spiritual dalam menghadapi ujian hidup. Suatu sore yang cerah, di bawah langit yang memerah oleh matahari senja, Ustaz Farid meminta seluruh keluarga dan Hamdan untuk berkumpul di halaman rumah. Meski tubuhnya masih lemah, ia kini mampu duduk dan berbicara lebih lancar. Wajahnya yang bersinar memancarkan ketenangan yang dalam. "Kita semua telah melalui ujian yang sangat berat," katanya dengan suara pelan namun penuh makna. "Namun setiap ujian membawa hikmah yang harus kita pahami. Bagi saya, ini adalah pengingat untuk selalu rendah hati, karena mungkin tanpa sadar, sebagai manusia, saya telah membuat orang lain merasa tersakiti." Ia menatap Hamdan dengan lembut. "Hamdan, saya tidak pernah menyimpan dendam terhadapmu. Saya justru bersyukur kamu memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu dan berusaha memperbaikinya. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu." Hamdan yang duduk bersimpuh di tanah hanya bisa menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Ustaz. Kesalahan saya begitu besar, tetapi Anda memaafkan saya. Anda adalah guru sejati, dan saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Anda lagi." Ustaz Farid tersenyum. "Kita semua adalah manusia biasa, Hamdan. Kita tidak pernah luput dari kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi pribadi yang lebih baik." Perkataan itu terasa seperti angin sejuk yang membawa kedamaian bagi semua yang hadir. Iqbal, Zulaika, dan anggota keluarga lainnya merasa sangat bersyukur atas pemulihan ini, bukan hanya bagi Ustaz Farid, tetapi juga bagi seluruh keluarga. Keikhlasan dan keteguhan hati Ustaz Farid telah mengajarkan mereka semua tentang arti sebenarnya dari kesabaran, pengampunan, dan ketulusan. Beberapa minggu kemudian, Ustaz Farid kembali pulih sepenuhnya. Ia mulai melanjutkan aktivitasnya sebagai pembimbing dan pemimpin spiritual di desa. Namun, kali ini ia membawa hikmah yang lebih mendalam dalam setiap dakwahnya. Ia sering menceritakan pengalamannya kepada jamaah, bukan untuk membuka aib, tetapi untuk mengingatkan pentingnya menjaga hati dari dendam dan iri hati, serta keharusan untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Hamdan juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia menjadi murid yang taat, sering membantu kegiatan di masjid, dan bahkan mulai menginspirasi anak-anak muda lainnya di desa untuk tetap berada di jalan kebenaran. Hubungannya dengan Ustaz Farid berubah dari sekadar murid dan guru menjadi hubungan yang lebih seperti keluarga. Pada akhirnya, ujian yang dialami Ustaz Farid menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi keluarganya, itu adalah pengingat tentang kekuatan doa dan pentingnya ikhtiar. Bagi Hamdan, itu adalah awal dari perjalanan untuk memperbaiki diri. Dan bagi masyarakat desa, itu menjadi bukti bahwa kebaikan, keikhlasan, dan pengampunan dapat mengalahkan kebencian. Hari-hari di desa Karangwangi kembali damai. Ustaz Farid, dengan semangat barunya, terus membimbing umat dengan hati yang lebih bijak. Ia tahu bahwa setiap langkah dalam hidup adalah ujian, dan setiap ujian adalah cara Allah menunjukkan jalan menuju kebaikan. Dan di setiap pengajian, ketika ia menatap jamaah yang duduk mendengarkan, ia selalu teringat akan satu hal. Perjalanan hidup adalah tentang belajar untuk memaafkan, mencintai, dan selalu kembali kepadanya.